Ya, halo pemirsa. Akhirnya kembali lagi saya bertemu dengan istri saya dan bekerja bareng. Kemarin kan sempat tuh dia tinggal di Amerika, saya tinggal di Indonesia. Udah nggak ketemu berbulan-bulan, tapi akhirnya kita ketemu dan apalagi kerja bareng di hari Valentine begini ya kan. Tapi kalau kita cuma kerja bareng, makan bareng, ya itu bagus. Tapi ada spesial dong. Ada spesial. Ini cincin, cincin berlian. Tapi ya ini dari jangan lihat nilainya, tapi dari hati saya. Jadi saya siapkan buat istri saya karena kak mau beli sesuatu kan selalu butuh persetujuan istri, rekening kan dari istri. Jadi ketahuan. Jadi saya beli diem-diem. Jadi ada istri saya di sana. Kita nyamperin, kita kasih surprise-nya. Oke. Wih, istri saya lagi serius nih telepon sama Sopo itu ya. Oke. Halo istri. Halo Beb, lagi apain? Lagi nunggu. Beb gimana? Ini kan pemirsa kan sempat nanya nih, kita sempat LDR lama, udah tektokan juga agak susah dan juga sempat ada banyak isu-isu yang nggak oke, tapi sekarang sudah ketemu, udah kerja bareng. Menurut Beb gimana? Happy. Cuman itu toh, tadi muka lu nggak kelihatan happy. Happy karena kan udah bisa bareng, bisa ketemu bareng, udah bisa nempel bareng meskipun agak terpaksa kan? Enggak dong, enggak terpaksa. Cuma tangan saya pegel aja terus soalnya dia tidur itu harus nempel banget ya. Tapi Beb, hari ini hari Valentine kita sambil kerja, aku ada surprise for you. Ini cincin. Serius? Cius dong, ya serius dong, cius dong. Ini, jadi ini yang sedikit. Ah, soalnya kalau gede-gede nanti kelihatan nominalnya. Ya. Jadi kan soalnya di tangan Beb kan sudah ada banyak. Jadi aku kasih yang di kelingking. Makasih loh. Ini serius kasih? Serius kasih. Masa nyolong? Oh iya. Thank you. Happy banget. Karena aku dapat hadiah tahun ini ternyata. Ya, biasanya susah. Biasanya nggak pernah ada surprise, nggak pernah. Biasanya aku yang selalu kasih surprise, tapi ternyata dikasih ini, luar biasa. Okay. Jadi ini tanda-tanda bahwa ya kita bisa melewati badai kemarin dan di hari Valentine ini kita pingin berusaha lebih romantis satu sama lain karena kan tahun ini 2025 sudah kita ya sudah sudah menang lah kayak 2024 gitu kan, tapi pinginnya 2026 di Valentine berikutnya bisa lebih romantis lagi. Ternyata Valentine kali ini aku dapat surprise yang luar biasa. Kalau dirimu nggak ada ya surprise-nya? Biasanya aku yang selalu kasih. Jadi tetap nggak ada? Nanti. Oke. Jadi hari ini bukan cuma ini Beb, jadi kita juga nanti mau makan bareng. Oh ya? gitu, makan. Iya, makan. Oke. Kamu kemarin kan sempat LDR-an, mungkin berapa lama sih dan kenapa alasannya bisa LDR selama ini? Kalau lamanya kita 4 bulanan ya. 4 bulan. Alasannya ya biasa lah, namanya rumah tangga. Ada badai-badai yang belum terselesaikan, jadi kayak pengen jauhan aja, tapi ternyata dari situ ada hikmat Tuhan. Jadi kita ternyata nggak bisa jauhan, pasangan suami istri tuh nggak boleh pisah. Mau pisah dalam kondisi kayak orang tidurnya pisahan aja nggak boleh, apalagi ini lokasi yang berbeda gitu. Kemarin juga sempat ada isu-isu yang nggak enak, kalian menanggapi seperti apa? Ya sebenarnya kalau isu sebenarnya bukan masalah isu ya, kan namanya rumah tangga itu pasti ada aja gimana cara kita nyelesain, meskipun ada problem, ada masalah, ya gimana caranya kita menyikapi dan kita merespon, itu aja sih. Jadi ya sekarang sih puji Tuhan udah getting better. Kali apa yang dirugikan ada nggak dengan pemberitaan yang nggak enak? Enggak, kalau yang sangat dirugikan lebih ke pihak istri karena mungkin waktu itu sempat saya omong marah itu terlalu vulgar juga, terus ya mungkin editannya kan lebih ke menunjukkan bahwa dia doang yang salah, sedangkan nggak ada satu pasangan cuma salah satu pihak doang yang salah gitu. Mungkin dia juga worry karena mungkin saya juga mudah dekat sama orang juga kan, jadi kemarin dia juga bisa mengampuni saya sedangkan saya sempat dekat sama orang lain juga, jadi kita sama-sama ngaku salah. Terutama saya minta maaf sama dia juga, caranya dia juga mau memperbaiki. Jadi ya sebenarnya kalau dirugikan banyak ya image kita juga yang sempat dikata-katain, tapi ya nggak apa-apa. Menurut saya sama istri itu lebih baik kita jujur, lebih baik kita nggak munafik. Ini banyak di luar sana couple-couple yang mengalami yang lebih parah dari kita, tapi pura-pura di depan orang kan senyum-senyum baik-baik aja. Kalau kita sih mau tunjukkan bahwa
hubungan suami istri yang banyak jelek gini banyak, tapi kita bisa Ya, lewati. intinya kan kita nggak pernah bikin drama itu kayak dibuat-buat, itu nggak ada. Settingan nggak ada. Emang that's the real. Apa yang kalian lihat itu real. Tapi mungkin namanya kita orang punya emosi, ego masing-masing. Dan pandangan netizen atau masyarakat yang melihat, oh cuttingannya begini nih, kayaknya gue yang salah, kayaknya dia yang salah. Padahal di balik itu semua ya namanya it takes two to tango. Nggak ada orang berantem itu yang satu nggak ngalah, satu nggak ngalah. Ya orang nggak suka, yang satu ada satu sudut yang dia memang nggak suka, ada satu sudut saya nggak suka. Jadi nggak bisa dibilang siapa salah siapa benar. Ya gimana cara solusinya untuk kita bisa berdamai dan berbaikan gitu aja. Tapi mau klarifikasi nih, mumpung ketemu nih, benar nggak sih istrinya itu selingkuh? No comment. Jadi gini, kalau saya Komen. mau, jadi perselingkuhan itu banyak macam. Jadi kita melirik cewek itu tapi dia tersinggung, itu anggapannya sudah selingkuh. Kalau saya deket, kasalnya saya gandengan aja udah bisa selingkuh. Terus saya lebih dari itu juga bisa selingkuh, atau chat juga bisa selingkuh. Jadi taraf-taraf selingkuh kan beda-beda. Tapi ketika pasangan kita menganggap itu selingkuh, ya berarti itu selingkuh. Jadi kita percuma sebagai laki-laki nggak usah banyak cuap-cuapnya, ya kita ngaku salah, kita memperbaiki gitu. Dan juga untungnya mau memaafkan gitu. Jadi kalau menurut Beb, taraf selingkuh itu gimana? Taraf selingkuh ya banyak lah. Kalau perempuan itu mau udah Secara mulai nggak sengaja kayak ada hati dikit, deket dikit, padahal kitanya nggak sadar, itu udah selingkuh nggak? Jadi sebelum saya tahu tentang perselingkuhan, kalau saya baca nih banyak orang yang bahkan psikolog-psikolog itu, dengan kamu chat aja, dengan kamu memberi like aja, bahkan ada ustadz-ustadz yang ngomong kan, dengan memberi like love aja kamu udah berselingkuh di dalam hati kamu. Jadi tipe selingkuh macam-macam. Kalau dari persepsi saya ya semualah, apapun yang mencakup dia sampai bisa dekat erat sama orang lain ya pasti itu urusan kerja atau pribadi, ya, apapun ya. apapun itu kita sebagainya sebenarnya mana ada sih kita ngelarang kalian nggak boleh deket ya, nggak ada dong, namanya kita kan bersosialisasi, tapi kitanya gimana untuk menjaga batas dan jarak gitu aja gitu. Bisa ajak pemirsa untuk ikutin agenda kalian hari ini. Oke, jadi pemirsa, jadi ikutin aja, ini sudah sedikit klarifikasi ini pertama kayak benar-benar detail ya, jadi ikutin aja, kita akan makan juga kira-kira menu spesial Valentine buat istri saya, kira-kira apa yang saya sudah siapin ya, jadi ikutin terus. Nggak aman. Aman, ayo. Lu jahat, minum. Nggak aman. Lu baik banget. Ini baik mana? Alright, nggak apa-apa. Lagi. Oke, Opa dan Kamoa mungkin sedikit hari ini kerja bareng sama istri seperti apa? Setelah mungkin Sudah berapa? Total kira-kira 7 bulan lah ya. 7 bulan kita nggak pernah kerja bareng, terus 4 bulan lebih kita jauh-jauhan. Terus akhirnya di Valentine ini kita bisa kerja bareng. Ya happy banget pastinya, dan juga merasa lebih tenang hatinya sekarang. Oh gitu ya? Luar biasa. Makanya aku puji Pak. Insomnia kan mulai hilang Oh kan? iya ya. Malah dia tidur duluan malah sekarang. Kalau Beb gimana? Ya happy, bisa kerja bareng lagi, bisa nempel lagi, bisa sedikit khawatirnya sedikit berkurang. Gitu. Kemarin khawatir banget dong. Bukan kali, mau meledak. Mau meledak nih kemarin. tapi gimana sih saat kemarin mungkin cerita dikit sama kali harus LDRan. Lumayan cukup lama sebetulnya gitu, beberapa bulan itu gitu. Dan tantangannya sendiri saat LDRan tuh ternyata apa sih gitu? Kalau dari aku sih sebenarnya emang udah tahu itu nggak bener ya, maksudnya kalau pasangan suami istri pisah ranjang aja nggak boleh, apalagi jauhan ya, maksudnya dengan kurun waktu yang cukup lama gitu. Jadi dari situ sih menyadari bahwa saya membutuhkan dia ya gitu sih.
Kalau kali sendiri gimana? Sama juga tuh. Jadi saya pikir dulu kan kalau dia nggak di samping mungkin nggak ribet gitu loh. Terus malah saya bisa banyak waktu sendiri untuk mungkin menghabiskan waktu nonton atau mungkin menghabiskan waktu lebih fokus kerja. Tapi saya nggak tahu, awalnya saya nyaman-nyaman aja. Awalnya sedih banget, terus lama-lama nyaman-nyaman aja. Tapi insomnia saya tambah parah, malah nggak bisa tidur. Tapi pas dia balik, tidur saya mulai lebih oke dari sebelumnya. Tapi masih belum paham kenapa. Sekarang saya pikir karena dia udah ada di samping, mungkin pikiran saya lebih ringan. Dan juga memang meski seberat apapun ya masalah, kalau kita lagi bareng kayaknya selesainya lebih baik. Kalau kemarin kan masalah kecil pun jadi gede, makin meledang, makin curiga, makin saya juga makin nggak emosi gitu. Kalau sekarang kan lagi bareng, jadi apa ya, lebih bisa selesaikan dengan baik-baik. Dan juga untungnya Mua juga mau menerima saya dengan baik. Kalau kemarin kan dia mau ninggalin saya karena apa? Ya, karena dia yang suruh pergi. Awal-awalnya kan emang namanya orang emosi kan, tapi karena nggak pernah mau diselesaikan, aku selalu bilang, yuk kita cari kayak psikolog atau orang ketiga yang lebih pengalaman, yang lebih bisa menengahi kita. Kan namanya orang pernikahan kan punya dua kepala yang berbeda, punya pikiran berbeda, punya kemauan berbeda, ego beda, jadi butuh orang penengah lah. Tapi dia kan nggak mau waktu itu, makanya saya pergi. Tapi setelah kita pisah, malah sekarang dia mau, ayo kita sama-sama konseling bareng, kita pendeta bareng juga. Jadi kita benar-benar mau berusaha berubah bareng-bareng. Tapi emang apa sih bisa dibilang masalah kemarin tuh bisa dibilang jadi titik terberat kalian juga nggak sih di dalam rumah tangga yang selama ini kalian jalani? Ini paling berat ya. Ya 7 tahun pernikahan, mungkin sebelumnya mungkin berannya kayak gak cocok dalam misalkan hobi atau kebiasaan. Tapi kalau kemarin kalau kemarin udah komunikasi plus mungkin saya juga dekat sama orang, mungkin dia juga tinggalin saya, kayak double plus anak-anak juga pengaruh banget. Jadi anak-anak